20 salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama kita. Saudaraku, bayangkan sebuah rumah tanpa tiang. Rapuh bukan? Mudah roboh walau hanya diterpa angin. Begitu pula hidup seorang muslim tanpa salat. Salat adalah tiang agama, fondasi utama dalam kehidupan kita. Ia bukan sekadar ritual, tapi janji harian kita kepada Allah. Tanda tunduk, bukti cinta, dan pengakuan bahwa kita ini hamba-Nya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan Gharib. Lihatlah betapa salat menjadi penentu seluruh amal kita. Ia adalah ukuran. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, barang siapa meremehkan salat, maka dia akan lebih mudah meremehkan selainnya. Dan ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Saudaraku, jika engkau ingin hidup yang diberkahi, jiwa yang tenang, dan akhir yang baik, jaga salatmu. Bangun sebelum fajar demi subuh, tinggalkan pekerjaan sejenak demi zuhur dan asar, hentikan kesibukan demi maghrib dan isya. Karena itulah bukti bahwa Allah lebih utama daripada segalanya. Salat bukan beban, ia adalah anugerah. Waktu khusus untuk berbicara dengan Rabb-mu, tempat mengadu saat merendah agar Allah meninggikanmu. Namun saudaraku, tidak semua salat yang dikerjakan otomatis diterima oleh Allah. Ada salat yang secara lahir terlihat sempurna, namun di sisi Allah tidak bernilai karena dilakukan tanpa keikhlasan, tanpa khusyuk, atau diiringi dengan kemaksiatan lain yang menghapus pahala. Hal ini seharusnya menjadi renungan mendalam bagi setiap muslim agar tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar menjaga kualitas salatnya. Saudaraku, Allah tidak butuh gerakan tubuh kita, tapi Dia melihat hati dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan bahwa ada orang yang hanya mendapatkan kelelahan dari salatnya tanpa pahala sedikit pun. Maka penting bagi kita untuk memahami mengapa sebuah ibadah sebesar salat bisa tertolak dan apa saja yang menyebabkan salat itu tidak diterima di sisi Allah. Dengan memahami hal ini, kita bisa memperbaiki diri agar ibadah yang kita lakukan benar-benar bernilai di hadapannya. Lantas, salat seperti apa? Atau salat dari siapa saja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah salat orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah meski salat amalnya tertolak. Demikian tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 17. Menyembah Allah adalah inti dari ajaran tauhid yang menjadi fondasi utama dalam Islam. Namun, betapa banyak manusia yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, bahkan rajin beribadah tanpa sadar menyekutukan Allah dalam keyakinan atau perbuatannya. Syirik, sekecil apapun bentuknya, adalah dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya tidak bertaubat, dan semua amal kebaikan yang dilakukan pun menjadi sia-sia. Orang yang menyekutukan Allah, meski terlihat taat dan aktif beribadah, sejatinya telah merusak fondasi keimanannya sendiri. Ibarat rumah megah yang dibangun di atas pasir, amal-amal itu tidak memiliki pijakan yang kuat dan akan runtuh di hadapan Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang mempersekutukan Allah, maka amalnya akan gugur dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Ini menjadi peringatan keras bagi setiap muslim agar menjaga kemurnian tauhid dan membersihkan hati dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun tersembunyi. 2. Salat orang munafik. Dikerjakan malas-malasan hanya untuk dilihat manusia. Quran surat An-Nisa ayat 142. 3. Salat tanpa wudu yang sah. Tanpa bersuci, salat tidaklah sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Salat tanpa khusyuk, hanya gerakan lahiriah, tidak hadir hati. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Saudaraku, tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan salat hanya sebagai rutinitas tanpa menyadari esensi terdalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memerintahkan kita untuk salat, tetapi juga menuntut kekhusyuan dalam setiap gerakan dan bacaan. Salat yang dilakukan tanpa kehadiran hati, tanpa penghayatan, dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, ibarat tubuh tanpa ruh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini menjadi penegasan bahwa kekhusyuan adalah ruh
dari ibadah sholat. Kekhusyuan bukan sekadar fokus pikiran, tetapi juga ketundukan hati di hadapan Sang Pencipta. Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa ada orang yang sholat namun tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lelah dan letih karena hatinya tidak hadir dalam ibadahnya. Maka penting bagi setiap muslim untuk memahami bahwa kualitas sholat lebih utama daripada kuantitasnya. Tanpa kekhusyuan, sholat kita bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membekas dalam kehidupan sehari-hari. 5. Sholat sambil menunda-nunda waktu. Mengakhirkan sholat tanpa uzur hingga keluar waktunya. Quran Surat Maryam ayat 59. Yang keenam adalah sholat tanpa ikhlas. Dikerjakan bukan karena Allah, tapi karena riya. 7. Sholat sambil menahan buang air besar atau kecil. Dilarang karena mengganggu kekhusyuan. Hadis riwayat Muslim. 8. Sholat dengan pakaian haram. Hasil curian, riba, dan lainnya. Makanan dan pakaian haram menyebabkan doa dan ibadah tidak diterima. Saudaraku, keabsahan dan diterimanya sholat tidak hanya bergantung pada gerakan dan bacaan, tetapi juga pada syarat-syarat lahiriah yang seringkali diabaikan. Salah satunya adalah kesucian pakaian. Banyak umat Islam yang begitu teliti dalam melaksanakan rukun dan sunnah sholat, namun seringkali lalai dalam memperhatikan sumber dan status pakaian yang dikenakan. Padahal berpakaian dari harta yang haram atau hasil yang tidak halal bisa menjadi penghalang diterimanya ibadah di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini menunjukkan bahwa seluruh aspek ibadah, termasuk pakaian yang digunakan saat sholat, harus bersumber dari sesuatu yang halal dan bersih. Jika seorang muslim sholat dengan pakaian yang berasal dari hasil curang, riba, korupsi, atau sumber haram lainnya, maka walaupun secara lahiriah sholatnya sah, secara ruhiyah ia terhalang dari nilai pahala dan penerimaan di sisi Allah. Hal ini menjadi pengingat bahwa kesucian dalam beribadah bukan hanya soal tubuh dan tempat, tetapi juga sumber rezeki yang membalut tubuh saat berdiri menghadap Sang Pencipta. 9. Sholat yang mendahului imam atau makmum mendahului gerakan imam. Ini dilarang keras oleh Nabi SAW. 10. Sholat dalam keadaan mengantuk berat. Nabi melarang sholat dalam kondisi sangat mengantuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sedikit dari kita yang terkadang memaksakan diri untuk sholat saat tubuh dan pikiran sedang diliputi rasa kantuk yang berat. Padahal, kondisi seperti ini bisa membuat bacaan sholat menjadi tidak jelas, gerakan tidak sempurna, bahkan hati tidak hadir dalam ibadah yang sedang dijalani. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak sholat dalam keadaan mengantuk. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah dia tidur terlebih dahulu hingga kantuknya hilang. Sebab bisa jadi dia ingin beristighfar namun justru mencaci dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki ibadah yang dilakukan tanpa kesadaran dan kehati-hatian. Maka dari itu penting bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sadar dan siap saat hendak menghadap Allah dalam sholat, agar ibadahnya tidak hanya sah secara syariat, tapi juga diterima dan bernilai di sisinya. 11. Sholat sambil main-main, alias tidak serius dan menganggap remeh ibadah. 12. Sholat yang tidak mengajak kepada kebaikan. Sholat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tertera dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Maka bila seseorang rajin menunaikan sholat tetapi masih terbiasa berbuat zolim, berkata kotor atau menipu, patut dipertanyakan. Sudahkah sholatnya itu benar-benar membekas dalam kehidupannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sekadar rutinitas tanpa makna. Sholat yang tidak membuahkan akhlak mulia dan tidak membawa pelakunya pada kebaikan, sejatinya kehilangan ruh dan tujuannya. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ada orang yang sholat tetapi justru semakin jauh dari rahmat Allah karena tidak memantulkan nilai-nilai sholat dalam perilakunya. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk merenungi kembali kualitas sholatnya. Apakah ia sekadar menggugurkan kewajiban, ataukah menjadi sumber perubahan dan perbaikan diri? 13. Sholat yang dikerjakan hanya saat butuh. Ingat Allah hanya dalam kesempitan, bukan bentuk ketakwaan sejati. 14. Sholat yang dilakukan tanpa ilmu, tidak tahu rukunnya atau bacaannya. Tidak sah jika sholat dan rukunnya tidak terpenuhi. Yang ke-15, sholat yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Nabi menyebutnya seperti burung mematuk tanpa tumanina. Saudaraku, banyak di antara kita yang menunaikan sholat dengan tergesa-gesa, seakan-akan hanya ingin menggugurkan kewajiban semata. Gerakan yang terburu-buru
bacaan yang tak khusyuk, dan hati yang lalai menjadi tanda bahwa sholat belum benar-benar menyentuh jiwa. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa sholat yang dilakukan dengan terburu-buru, tanpa tumaninah dan kekhusyuan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat seperti itu bagaikan tubuh tanpa ruh, kosong dari makna dan nilai. Allah tidak melihat sekadar gerakan, tetapi kehadiran hati dan ketundukan diri. Maka sudah sepatutnya kita merenung, apakah sholat yang kita kerjakan selama ini benar-benar menjadi penghubung kita dengan Allah, ataukah hanya sekadar rutinitas tanpa makna. 16. Sholat tanpa menutup aurat. Syarat syah sholat adalah menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. 17. Sholat tanpa menghadapkan diri ke kiblat, kecuali dalam kondisi khusus, sakit berat, dalam safar, dan sebagainya, maka selain itu arah kiblat adalah wajib. 18. Sholat orang yang memutus silaturahim dan menzalimi orang lain. Amal kebaikan bisa tertolak karena dosa besar kepada sesama. Yang 19. Sholat yang tidak berdampak pada akhlak dan perilaku. Sholat semestinya memperbaiki diri, jika tidak hanya jadi rutinitas kosong. 20. Sholat orang yang makan riba, suap, atau harta haram. Ibadah sulit diterima jika hati dan harta kotor. Saudaraku, dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ibadah seseorang termasuk sholatnya tidak akan diterima jika dalam tubuhnya mengalir harta haram seperti riba, suap, atau hasil dari penipuan dan kecurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Suci dan hanya menerima sesuatu yang suci. Oleh karena itu, seseorang yang mengisi perutnya dengan yang haram, lalu berdiri menghadap Allah dalam sholat, sedang ia tahu sumber hartanya kotor, maka sholatnya itu terhalang dari diterima. Bukan karena Allah menolak ibadah hambanya, tetapi karena sang hamba sendiri telah mencemari hubungan itu dengan perbuatan maksiat yang disengaja. Saudaraku, banyak di antara kita yang sholat 5 waktu bahkan tepat waktu namun masih merasa jauh dari Allah. Ada kegelisahan dalam hati, mengapa sholatku belum membawa ketenangan? Mengapa hidupku tetap terasa hampa? Apakah sholatku diterima oleh Allah? Sungguh ini pertanyaan yang berat, namun perlu dijawab dengan kejujuran iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya atau puasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Meski hadis ini tentang puasa, para ulama menyimpulkan bahwa ibadah termasuk sholat bisa tidak bernilai jika tidak disertai keikhlasan dan meninggalkan dosa. Dalam hadis lain, berapa banyak orang yang berdiri atau sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelahnya berdiri. Dan berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Salat yang tidak ikhlas, tidak khusyuk, atau tidak mencegah dari perbuatan buruk bisa menjadi salat yang tertolak di sisi Allah. Saudaraku, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, salatmu adalah amalmu, maka lihatlah bagaimana engkau melaksanakannya. Sesungguhnya salat yang tidak disertai hati yang khusyuk adalah salat yang tercela. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan adalah munafik yang cerdas. Ia berbicara dengan hikmah namun berbuat dengan nifaq. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Saibah. Mereka menangis bukan karena tidak sholat, tapi karena takut sholat tidak diterima. Mengapa sholat bisa tertolak? Saudaraku, beberapa sebab sholat tidak diterima oleh Allah adalah 1. Tidak ikhlas, atau sholat karena manusia bukan karena Allah. 2. Tidak khusyuk, atau hati melayang ke dunia bukan menghadap Allah. 3. Tidak menjaga wudhu dan syarat sah sholat. 4. Masih terus melakukan dosa seperti ghibah, maksiat, menzalimi orang lain. 5. Tidak menjaga hak-hak manusia. Ada utang, ribut dengan keluarga, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika sholat kita belum mencegah dari dosa, maka mari kita koreksi kualitas sholat kita. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Berikut beberapa langkah yang dapat kita ambil. 1. Periksa kembali niat. Apakah kita sholat karena cinta kepada Allah, atau karena kebiasaan, atau karena takut dinilai orang? 2. Latih khusyuk. Pahami setiap bacaan. Hadirkan rasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. 3. Perbanyak istighfar dan doa. Mohon kepada Allah agar menerima sholat kita dan memberikan kekhusyuan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan keturunanku juga. Quran Surat Ibrahim ayat 40. 4. Ilmu dan muhasabah. Belajarlah terus memperbaiki sholat dan evaluasi secara rutin. 5. Memperbaiki amal-amal lain. Jaga lisan, hindari ghibah, jujur dalam muamalah, dan tunaikan hak-hak orang lain. Saudaraku, jangan hanya puas karena telah sholat. Tanyakan juga apakah Allah ridho terhadap sholatku. Mari terus memperbaiki diri.
Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Allahu a'lam.